Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana dengan NIM 19034043. Saya berasal dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadira Fibrizola NIM 19034. Saya berasal dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Farasdrasih, NIM 190344121. Saya berasal dari kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vini Oktavia, NIM 190344093. Saya berasal dari kelompok 7. Pemanasan global atau global warming adalah kondisi meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebih. Meningkatnya suhu global diperkirakan akan menyebabkan perubahan-perubahan yang lain, seperti naiknya permukaan air laut, meningkatnya intensitas fenomena cuaca ekstrim, serta perubahan jumlah dan pola presipitasi. Akibat-akibat pemanasan global yang lain adalah terpengaruhnya hasil pertanian, hilangnya klaster, dan punahnya berbagai jenis hewan. Pemanasan global tidak dapat dilepaskan dari fenomena pencemaran udara di dunia. Fenomena peningkatannya CO2 atau gas karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya yang dikeluarkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, pembukaan lahan, pertanian, dan aktivitas manusia lainnya diyakini sebagai sumber utama dari pemanasan suhu global yang telah terjadi selama 50 tahun terakhir ini. Salah satu penyebab global warming itu sendiri adalah penggunaan energi listrik yang berlebihan. Listrik yang dikonsumsi secara masif oleh manusia sebenarnya dihasilkan oleh pembangkit listrik menggunakan energi dari pembakaran bahan bakar fosil yang memperbanyak jumlah emisi karbon di atmosfer. Perkenalkan, nama saya Yuliana dengan NIM 190344043. Salah satu cara penanggulangan pemanasan global adalah dengan cara melakukan penghematan energi listrik. Dan penghematan energi listrik ini dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu contohnya adalah dengan cara mematikan kipas dan mencabut kabelnya ketika tidak dipakai. Mengapa kita perlu mencabut kabelnya? Karena walaupun kabel itu tetap dicolok tapi tidak digunakan atau kipasnya tidak dihidupkan, energi arus listrik tetap mengalir ke colokan tersebut dan tetap menaikkan harga tagihan listrik di rumah tangga. 1. Mencabut kabel dan mematikan kipas jika tidak digunakan. Barang elektronik yang dimatikan namun kabelnya masih terhubung pada saklar sebenarnya masih menyedot energi listrik dan menghasilkan emisi yang merusak lapisan ozon. Barang elektronik yang dalam kondisi off namun tidak dicabut kabelnya akan membuat energi jadi terpakai sia-sia. Oleh sebab itu, jika kita menggunakan kipas, kabelnya dicabut supaya kita tidak membayar lampu terlalu mahal. Pemanfaatan listrik dalam mengurangi pemanasan global yaitu menghemat energi listrik dengan cara mematikan lampu saat sudah tidak dibutuhkan. Gunakan lampu hanya saat diperlukan dan matikan pada saat siang hari. Mematikan listrik dalam 1 jam bisa mengurangi 267 ton karbon dioksida. Selain itu, kita juga bisa mengganti bola lampu biasa dengan lampu LED. Menurut Energy Star, penggunaan lampu LED bisa menghemat energi hingga 75% dibanding bola lampu pijar. Yang kedua, mematikan lampu. Penggunaan lampu yang tidak efisien juga meningkatkan penggunaan energi listrik yang tidak sedikit. Sebaiknya jangan menyalakan lampu di siang hari dan manfaatkan sinar matahari dari luar sebagai sumber penerangan utama. Pastikan posisi penempatan furnitur di dalam rumah tidak menghalangi masuknya sinar matahari. Selain itu, sebaiknya ganti lampu pijar di rumah Anda dengan lampu hemat energi, seperti lampu LED. Selain memberikan cahaya yang lebih terang, lampu LED pun mengkonsumsi daya yang lebih kecil
jika dibandingkan lampu biasa sehingga jauh lebih hemat energi. AC memang menjadi alat pendingin udara yang paling banyak dicari. Soalnya, dalam hitungan detik saja kita tidak akan merasa gerah saat sedang di dalam ruangan. Tetapi, nyatanya penggunaan AC yang berlebih juga bisa terjadinya pemanasan global. Selain mengkonsumsi daya listrik yang sangat besar, AC melepaskan zat freon saat dinyalakan. Saat inilah yang menghasilkan udara dingin, membuat udara di sekitar ruangan tersebut menjadi dingin. Di saat yang sama, freon ini juga bisa membumbung tinggi ke udara dan mengakibatkan lapisan ozon yang semakin berlubang. Jadi, jika kita tidak menggunakan AC lagi, kita bisa mematikan AC tersebut pada saat siang hari. Yang ketiga, mematikan AC. AC yang disarankan untuk menghemat listrik adalah AC yang mengandung R32. Seiring berkembangnya teknologi, kini sudah tersedia jenis freon yang lebih ramah lingkungan dan tidak merusak lapisan ozon, seperti freon R32 yang terdapat pada AC Panasonic Si-Biru. Jenis freon R32 dikatakan sebagai freon dengan potensi pemanasan global paling rendah jika dibandingkan dengan freon R22 dan R410A. Selain ramah lingkungan, R32 juga merupakan media perpindahan panas yang sangat baik sehingga dapat menghasilkan efisiensi energi dan biaya yang lebih efektif. Selanjutnya yaitu mematikan air, di mana penggunaan air ini sangat ketergantungan dengan penggunaan listrik. Jika penggunaan listrik terlalu banyak, maka akan melepaskan karbon dioksida. Dan karbon dioksida yang berlebihan ini akan menyebabkan pemanasan global yang berakibat dari efek rumah kaca. Pemanasan global ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan memiliki banyak dampak negatif lainnya. Selanjutnya yaitu mematikan air. Menggunakan air secukupnya dan seperlunya. Jika ingin menghidupkan atau mematikan air, alangkah lebih baik dikumpulkan atau diisi semua tempat penampungan air, supaya tidak berulang kali kita menghidupkan air. Contoh dari pemanasan ini yaitu dengan mematikan keran air jika tidak digunakan lagi. Dampak positif pemanasan global. Yang pertama yaitu potensi yang lebih tinggi pada hasil pertanian di daerah yang terletak pada posisi lintang tengah. Yang kedua, potensi penambahan kayu global pada hutan yang dikelola dengan baik dan benar. Yang ketiga, peningkatan ketersediaan air untuk populasi pada beberapa wilayah yang relatif kering sebagai contoh di sebagian wilayah Asia Tenggara. Selanjutnya, pengurangan angka kematian pada musim dingin pada bumi di belahan lintang tengah dan lintang tinggi. Dan terakhir, pengurangan permintaan energi untuk pemanas ruangan akibat suhu udara pada musim dingin tidak terlalu dingin. Dampak negatif pemanasan global. 1. Melelehnya lapisan es di kutub. 2. Naiknya permukaan laut. 3. Meningkatnya kebakaran hutan. 4. Terjadinya kekeringan. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mencegah pemanasan global antara lain yaitu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dengan mengurangi pemakaian kendaraan bermotor, menggunakan energi alternatif misalnya pemanfaatan sinar matahari, tidak menebang pohon di hutan sembarangan, melakukan reboisasi, tidak menggunakan peralatan yang menghasilkan gas CFC, dan menghemat pemakaian listrik.